Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saya akan membuat sebuah lingkaran. Di sini ada di toolbox ada ellipse. Ellipse ini adalah salah satu tool untuk kita bisa membuat tool lingkaran. Kita bisa gunakan, pastikan kursornya sudah berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa klik tarik sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Bisa juga menggunakan tombol kontrol. Jadi kontrol tahan, kemudian kalau cuma klik tarik drag, nanti lingkarannya atau ellipsnya akan menyesuaikan kursornya. Tapi kalau kita gunakan kontrol, nanti lingkarnya akan sempurna ya, bulat sempurna seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan tombol CTRL, kemudian CTRL-V untuk membuat dua objek, atau kita copy paste, atau kata lainnya adalah kita duplikasi. Kemudian juga kita bisa rubah ukurannya. Misalkan di sini kita kunci, kemudian saya kasih nilai di property barnya adalah 50%. Jadi secara otomatis ukurannya akan berubah menjadi setengahnya atau 50%. Objek yang kedua, saya akan membuat bidang segitiga. Teman-teman bisa pilih di sini ada poligon. Kita bisa pilih poligon, kemudian di bagian point offset-nya kita kurangi menjadi 3. Maksud dari point offset di sini adalah sudut. Jadi kita bisa custom sudutnya, misal mau jadi 5 sudut, 6 sudut, terserah teman-teman semua. Cuma kali ini saya akan buat 3 sudut. Kemudian apabila kita gunakan kontrol, berarti kita membuat segitiga sama sisi. Apabila tidak menggunakan kontrol, berarti bentuknya akan menyesuaikan tarikan dari kursornya. Oke, setelah itu kita bisa gabungkan di sini. Kemudian apabila teman-teman semua ingin rotasi putar, kita tinggal klik satu kali lagi sampai tanda pada objeknya berubah menjadi seperti ini. Tekan tombol kontrol, kemudian kita putar. Itu cara yang pertama. Jadi bisa di sini kita putar, atau kita bisa gunakan rotasi yang ada di property bar. Nah, misal seperti itu. Nah, untuk objek yang pertama saya akan membuat pin lokasi yang biasanya kita temukan di Google Maps. Kemudian kita cek lagi posisinya apakah terlalu besar atau kecil, tinggal kita sesuaikan. Kemudian untuk menyatukan objeknya, tinggal kita gunakan
di sini kita pilih objek yang mau digabungkan. Saya klik lingkarannya, kemudian saya tekan tombol shift, saya klik objek segitiganya. Jadi di sini ada dua objek yang saya pilih, kemudian pilih weld. Secara otomatis nanti objeknya akan menjadi satu. Kemudian kita bisa beri warna, fill color, berarti klik kiri pada warna yang kita pilih. Kemudian kita bisa di sini order, pilih to back of page supaya lingkaran kecil yang tadinya di bawah berubah posisi ke bagian atas. Kemudian kita baru potong bagian tengahnya dengan cara klik lingkaran kecil, objek yang di bawah, kemudian pilih trim. Nanti secara otomatis kita delete yang objek pemotongnya tadi supaya menjadi satu objek seperti ini. Setelah membuat pin lokasi, saya akan membuat icon keranjang belanja. Nah, di sini saya masih menggunakan polygon, cuma sudutnya saya ganti menjadi 6 sudut. Kemudian kita tinggal gunakan shift, kita bisa gunakan kontrol untuk membuat bidang 6 sudut ini menjadi bidang yang sempurna. Kemudian saya ingin bidang ini, objek ini posisinya landscape, jadi saya sedikit putar dengan cara diklik di bagian objeknya sampai berubah posisinya, sampai berubah tanda pada objek tersebut. Kemudian kita tinggal putar saja. Setelah itu saya ingin hilangkan bagian atasnya. Caranya kita bisa gunakan shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk mengedit sebuah garis atau titik. Kemudian saya klik kanan pada shape tool. Selanjutnya saya akan menghapus bagian objek atas. Caranya kita klik kanan objeknya, pilih convert to curve. Jadi kita rubah objek ini menjadi sebuah kurva. Atau kita juga bisa klik Ctrl plus Q secara bersamaan. Klik. Kemudian kita gunakan shape tool, pilih objeknya, kemudian kita delete node pada properti. Bagian yang mau delete silahkan tinggal diklik
delete. Kalau enggak bisa juga double klik 2 kali pada note yang mau dihapus. Setelah itu saya akan buat satu objek lagi menggunakan objek persegi atau rectangle tool. Tinggal diklik saja objeknya atau toolnya, kemudian kita gunakan klik drag untuk membuat sebuah objek persegi panjang. Setelah itu kita putar sedikit. Kemudian kita bisa duplikat dengan Ctrl D. Oke, kita juga putar lagi. Dan kita letakkan di bagian atas. Setelah itu kita gabungkan dengan cara kita blok semua objek. Kemudian pilih di property bar ada well untuk menggabungkan objek-objeknya. Setelah itu pilih ellipse tool, kita beri roda, icon roda di bagian bawah, lingkaran sempurna, kemudian kita duplikat saja. Kemudian kita baru kasih warna. Oke, kita sudah berhasil membuat dua objek. Pertama, objek pin lokasi atau icon pin lokasi. Yang kedua adalah icon keranjang belanja. Kemudian icon yang selanjutnya saya akan membuat sebuah icon rumah. Biasanya kita implementasikan di undangan. Biasanya ada denah ya, pada undangan pasti ada icon-icon seperti ini. Pertama saya masih gunakan polygon, kemudian saya buat 3 sudut sebagai atap rumahnya. Saya tidak gunakan kontrol, jadi saya tarik saja sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kita sesuaikan, kemudian saya buat rectangle, di bagian bawah atap kurang lebih segini. Kemudian saya paskan dengan cara saya blok. Kemudian di sini ada align and distribute, kemudian ada di sini align center horizontal. Jadi maksud dari align center horizontal adalah supaya objeknya rata di tengah secara horizontal. Setelah itu saya klik kanan, saya buat pakai shape tool.
Setelah itu saya klik kanan, pilih convert to curve, kemudian saya gunakan shape tool. Di sini shape tool untuk mengedit bagian sini. Saya tarik ke atas. Untuk mengedit bagian ini, saya tarik ke atas. Kemudian yang ini juga saya tarik ke atas. Jadi kemudian saya ratakan, saya taruh di sini objeknya, kemudian saya ratakan tengah, saya sesuaikan lagi. Nah, setelah itu saya tarik menggunakan shape tool, klik kanan convert to curve, kemudian pilih shape tool, klik, saya tarik ke bagian atas. Kemudian yang bagian bawah saya juga tarik. Nah, kita bisa gunakan ruler di sini untuk menemukan titik tengahnya. Nah, seperti ini supaya pas ya titik tengahnya. Kita sesuaikan lagi. Kita juga bisa gunakan scroll pada mouse untuk memperbesar dan memperkecil atau zoom pada objeknya. Kita rapikan lagi.
Setelah itu saya buat bagian bawah, atapnya sudah jadi, tinggal kita atur bagian bawahnya. Sesuaikan lagi. Kita gunakan rectangle untuk membuat persegi lagi, untuk membuat pintunya. Kemudian di bagian atap ada desain corong buat asap. Kalau sudah, kita tinggal gabung-gabungkan saja bagian corong asap dengan atap menggunakan weld. Kemudian di bagian ini pintu dan bagian dinding saya gunakan trim untuk memotong objeknya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk membuat icon rumah. Kita berikan warna dengan cara di blok seluruh objek. Setelah itu kita pilih warnanya. Oke. Ya, mungkin cukup itu untuk pengenalan objek-objek sederhana. Tadi sudah kita pelajari, kita buat objek menggunakan elips untuk membuat lingkaran, kita buat objek menggunakan rectangle untuk membuat persegi, kemudian kita juga sudah menggunakan poligon untuk membuat bidang segitiga atau sudut yang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.